Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Oktavioni akan mempresentasikan jenis-jenis sistem informasi berdasarkan fungsional. Jenis-jenis sistem informasi berdasarkan fungsional. 1. Sistem informasi pemasaran. Fungsi dalam pemasaran menitikberatkan pada perencanaan, promosi, penjualan produk, pengembangan pasar, dan pengembangan produk baru guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, pemasaran dianggap sebagai fungsi penting dalam operasi bisnis dalam suatu perusahaan. Dalam pemasaran, terdapat beberapa fungsi manajemen, yaitu 1. Manajemen penjualan. Sistem ini menyediakan informasi untuk membantu manajer pemasaran dalam merencanakan dan memonitor kegiatan penjualan perusahaan. Yang kedua, manajemen produksi. Manajemen produksi membutuhkan informasi melalui sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengevaluasi aliran produksi dan kemungkinan keberhasilan dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, promosi. Manajer pemasaran membutuhkan informasi untuk membantu pencapaian penjualan yang objektif dengan biaya promosi yang serendah mungkin. Yang keempat, peramalan penjualan. Fungsi dasar dari peramalan penjualan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, riset pasar. Sistem informasi riset pasar memberikan kemampuan dalam bidang pemasaran untuk membantu manajer dalam membuat keputusan pemasaran yang lebih efektif. Yang ketujuh, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang dari penjualan produk, keuntungan, dan perkembangannya. Yang kedua, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur mendukung fungsi operasi atau produksi, meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian dari proses yang menghasilkan barang atau jasa. Fungsi operasi atau produksi berhubungan dengan manajemen dari sistem operasional perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia melibatkan kegiatan perekrutan, penempatan, evaluasi, kompensasi, dan pengembangan tenaga kerja di suatu organisasi. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia menekankan pada 1. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan kerja personel. 2. Pengembangan potensi pada tenaga kerja. 3. Pengawasan seluruh kebijakan dan program personel. Seperti ini tabel sistem informasi sumber daya manusia. Bisa dilihat. Yang keempat, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Sistem ini mencatat dan melaporkan semua transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya. Ruang lingkup dalam sistem informasi akuntansi meliputi proses pemesanan, pengendalian persediaan, laporan penerimaan, laporan pembayaran, dan sistem upah. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan berbasis komputer mendukung manajer keuangan dalam mengambil keputusan yang berkenan dengan keuangan bisnis, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan. Kategori utama dari sistem informasi keuangan meliputi Cash and Securities Management, Capital Budgeting, Financial Forecasting, Financial Planning. Seperti ini tabel sistem informasi akuntansi untuk proses dan laporan keuangan. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada yang kurang jelas dan ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menentukan riset pasar? Ada lagi? Apa pentingnya mengimplementasikan sistem keuangan dalam bisnis? Sistem keuangan. Sudah? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mayang.
Bagaimana cara menentukan riset pasar? Cara menentukan riset pasar yaitu dengan cara pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan desain riset. Yang ketiga, merancang metode pengumpulan data. Yang keempat, mengambil sampel. Yang kelima, melakukan analisis dan interpretasi data. Yang keenam, menyusun laporan riset. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Hendy. Apa pentingnya mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis? Sistem informasi keuangan dalam bisnis sangat penting, yaitu untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Nah, saya akan mengakhiri presentasi ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.